Bolehkah menjadi kaya? Peringatkanlah kepada orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberi kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. 1 Timotius 6 ayat 17. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa munafik dengan mengatakan, "Saya tidak ingin kaya." Menjadi kaya bukanlah dosa. Tidak ada ayat dalam Alkitab yang menyebutkan bahwa orang Kristen tidak boleh kaya dan hidup dalam kelimpahan. Justru sebaliknya, Tuhan rindu anak-anaknya memiliki kehidupan yang berhasil dan diberkati. Karena untuk itulah Dia datang, seperti yang dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 10b. Efesus terkenal sebagai kota yang makmur dan memiliki kekayaan melimpah. Dengan demikian sangat mungkin jemaat di sana adalah orang-orang yang kaya, berkecukupan. Rasul Paulus meminta Timotius untuk memperingatkan mereka perihal kekayaan, bukan agar orang kaya meninggalkan kekayaannya dan menjadi miskin, melainkan agar orang-orang kaya memiliki sikap hati yang benar terhadap kekayaan yang dimilikinya. Apa kata Alkitab tentang kekayaan? 1. Kekayaan tidak boleh membuat sombong. Ayat 17a. Timotius harus memperingatkan orang-orang kaya supaya waspada terhadap berbagai godaan. Ia harus memperingatkan mereka terhadap kesombongan. Ini adalah dosa yang mudah memperangkap orang-orang kaya yang selalu mendapat senyuman dari dunia. Peringatkanlah mereka agar jangan tinggi hati atau menganggap diri mereka lebih unggul atau menjadi angkuh karena kekayaan mereka. Tinggi hati atau angkuh adalah salah satu sikap tidak takut akan Tuhan. Roma 11 ayat 20. Karena merasa diri pandai dan menganggap segala sesuatu diperoleh karena usaha dan kemampuannya sendiri. Selain itu, sikap sombong merasuki pikiran manusia dengan perkara-perkara yang tinggi, khayalan yang hanya memuaskan diri dan jauh dari pikiran sederhana yang sebenarnya sesuai dengan realita. Bandingkan Roma 12 ayat 16. 2. Kekayaan bukanlah sumber pengharapan. Ayat 17b. Timotius juga harus memperingatkan jemaat supaya tidak mengandalkan diri pada kekayaan mereka yang hanya sia-sia saja. Ia memberi peringatan supaya jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Banyak orang yang memilikinya secara berlimpah pada suatu hari dan lalu kehilangan semuanya itu di hari berikutnya. Kekayaan dapat secara tiba-tiba bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Bandingkan Amsal 23 ayat 5. Nasihat yang harus disampaikan oleh Timotius bertujuan agar setiap orang percaya hanya berharap pada Allah. Allah yang hidup menjadikannya pengharapan yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Orang percaya harus menyadari bahwa Allah lah yang mengaruniai dengan kekayaan dan membiarkan mereka menikmatinya dengan berlimpah. Sebab banyak orang yang kaya tetapi tidak menikmatinya, melainkan hanya dikuasai ketakutan dan kekhawatiran. 3. Kekayaan menjadi sarana untuk berbuat sesuatu yang bernilai kekal. Ayat 18 dan ayat 19. Hal terpenting yang harus diingatkan Timotius kepada jemaat adalah untuk berbuat baik dengan apa yang mereka punya. Sebab apa gunanya kekayaan selain memberikan manusia kesempatan untuk berbuat banyak kebaikan? Orang yang benar-benar kaya adalah mereka yang suka memberi dan berbagi dan melakukannya dengan senang hati. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Timotius menyampaikan agar jemaat tidak hanya memikirkan kehidupan di dunia sekarang ini, tetapi memikirkan dunia yang lain dan bersiap untuk menghadapi masa depan dengan berbuat baik. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang, supaya mereka memperoleh penghargaan dalam kekekalan. Sasaran pemberian adalah untuk pemberitaan Injil yang menghasilkan buah yang bernilai kekal. Sahabat Iktus, Allah adalah sumber segala berkat yang kita terima. Dia pencipta yang murah hati,
yang di dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Dia memberi kepada masing-masing anaknya sesuai dengan rencana dan maksudnya. Dalam setiap bentuk kekayaan yang kita terima, dijadikannya bukan untuk kepuasan kita semata, tetapi ada maksud kekal yang terkandung di dalamnya. Saya sering berpikir demikian. Ada orang yang memiliki banyak materi, namun selalu saja merasa sangat miskin dan kekurangan. Sebaliknya ada orang yang memiliki materi lebih sedikit, namun merasa hidupnya sangat kaya. Selanjutnya, ada juga orang yang selalu berbagi, namun malah bertambah kaya. Sebaliknya, ada yang menghemat secara luar biasa, namun malah kekurangan. Amsal 11 ayat 24. Saya tidak mau berdiam diri melihat pekabaran Injil di seluruh dunia. Inilah yang ada pada saya untuk investasi kekayaan dalam kekekalan. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya menjadi sombong dengan semua kekayaan yang saya miliki? Bukankah kekayaan ini bersumber dari Allah dan bukan karena usaha saya sendiri? Sudahkah saya berinvestasi dalam kekekalan dengan terlibat misi sedunia? Tuhan Yesus, saya bersyukur dapat menikmati setiap berkat berupa kekayaan yang Engkau berikan kepada saya. Tetapi bawa saya untuk mengerti bahwa saya hanyalah penata layan dari semua kekayaan ini. Bahwa dalam setiap bentuk kekayaan yang ada pada saya, Tuhan menitipkannya untuk misi sedunia, di mana ada banyak orang dari segala suku dan kaum dan bahasa yang belum mendengar Injil. Saya mau terlibat di dalamnya, karena untuk itulah Engkau memberkati saya berlimpah. Amin. Rasa aman kita haruslah diletakkan pada harta yang bersifat kekal. Kristuslah